Aku akan berbagi pengalaman mengerikan yang pernah kualami, sebuah kisah yang masih menghantui pikiranku hingga hari ini. Cerita ini berkaitan dengan pocong, makhluk legendaris dari mitologi Indonesia yang diyakini oleh banyak orang sebagai arwah yang terperangkap dalam kain kafan setelah meninggal dunia. Dalam pengalamanku, pocong bukanlah sekadar cerita, tetapi kenyataan yang mencekam. Nama saya Denny, dan cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih tinggal di sebuah desa terpencil di Indonesia. Desa itu dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat, dan cerita tentang pocong seringkali menjadi pembicaraan di antara penduduk desa. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, ketika bulan tersembunyi di balik awan dan angin malam menderu di antara pepohonan, saya mengalami pengalaman yang mengguncangkan hidup saya selamanya. Saya terjebak di hutan belantara saat mencoba mencari jalan pulang ke rumah setelah berkunjung ke rumah teman. Langit gelap dan hutan yang sunyi membuat saya merasa terisolasi dan ketakutan. Tapi saya berusaha untuk tetap tenang dan mencari jalan keluar. Saat saya berjalan melintasi hutan yang lebat, saya mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekitar saya. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak di balik pepohonan membuat bulu kuduk saya berdiri tegak. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan saya, dan rasa takut mulai merayapi hati saya. Tiba-tiba, saya mendengar suara gemuruh yang menyeramkan di kejauhan. Saya memutuskan untuk mengikuti suara itu, berharap bahwa itu akan membawa saya ke arah pemukiman terdekat. Namun, semakin lama saya berjalan, semakin jauh pula saya merasa terperangkap di dalam kegelapan yang menyelimuti hutan itu. Saat saya melangkah lebih jauh ke dalam hutan, saya mulai melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di antara pepohonan. Saya berusaha untuk mengabaikannya, menganggapnya hanya sebagai ilusi dari pikiran saya yang ketakutan. Tetapi semakin dekat saya mendekati sumber suara gemuruh, semakin jelas pula bayangan-bayangan itu tampak. Dan kemudian, di tengah kegelapan, saya melihatnya, pocong. Dia berdiri di tengah jalan, melambai-lambaikan kain kafan putihnya yang kusut dengan gerakan yang lambat dan menakutkan. Matanya yang gelap memancarkan kegelapan, dan senyum mengerikan terukir di wajahnya yang pucat. Saya terdiam di tempat, tak bisa bergerak atau berbicara. Tubuh saya terasa kaku oleh rasa takut yang melumpuhkan, dan saya hanya bisa menatap dengan mata yang terbelalak saat pocong itu mendekati saya dengan langkah yang perlahan. Saya tahu bahwa saya harus melarikan diri, tetapi kaki saya terasa berat dan lumpuh oleh ketakutan yang menyelubungi diri saya. Saya mencoba untuk memutar balik dan berlari menjauh, tetapi pocong itu semakin mendekat, memenuhi udara dengan aura kegelapan dan kehancuran. Tiba-tiba, saya mendengar suara-suara aneh dari sekeliling saya. Bayangan-bayangan aneh bermunculan dari kegelapan, melingkupi saya dengan mata yang kosong dan hampa. Saya merasa seolah-olah saya telah terjebak di antara dunia nyata dan alam gaib, tanpa harapan untuk kembali ke dunia yang saya kenal. Dalam kegelapan yang menyelimuti pikiran saya merasa sesuatu yang meraih saya. Saya merasakan kekuatan misterius menarik saya ke dalam kegelapan yang dalam, menjauh dari dunia yang saya kenal. Saya berteriak sekuat-kuatnya, tetapi suara saya terhenti di tenggorokan saya saat saya terperangkap dalam cengkeraman yang mencekam. Dan kemudian, segalanya menjadi gelap. Saya merasakan diri saya jatuh ke dalam jurang yang tak berujung, terperangkap di antara dunia nyata dan alam gaib yang gelap dan menakutkan. Ketika saya terbangun, saya mendapati diri saya berbaring di tempat tidur dengan keringat dingin mengalir di seluruh tubuh saya. Saya tidak tahu apakah apa yang saya alami itu nyata atau hanya mimpi buruk belaka. Tetapi satu hal yang pasti, pocong adalah nyata, dan keberadaannya tidak bisa diabaikan. Sejak malam itu, saya tidak pernah lagi melintasi hutan di malam hari. Saya belajar dari pengalaman itu bahwa ada kekuatan di luar sana yang tidak bisa kita pahami. Dan bahwa dunia ini masih menyimpan begitu banyak misteri yang belum terungkap, siap untuk menghantui mereka yang berani menjelajahi batas antara hidup dan mati.